Oke semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Daum Zikri dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 1. Halo semuanya, nama saya Karina Sabila Raffi dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 1. Oke guys, perkenalkan nama saya Gina Sujahra. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa pendekatan ilmu filsafat yang mengkaji tentang netralitas ilmu dari berbagai perspektif. Yang pertama ada pandangan positivisme. Pandangan positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Auguste Comte berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, berbasis pada fakta yang dapat diamati dan diukur. Dalam pandangan ini, netralitas ilmu dicapai dengan menghilangkan subjektivitas dan berfokus pada metode ilmiah yang objektif. Yang kedua ada falsifikasi Popper. Karl Popper berargumen bahwa netralitas ilmu terletak pada kemampuannya untuk diuji dan disanggah. Ilmu yang netral adalah ilmu yang didasarkan pada keyakinan yang tak tergoyahkan, tetapi selalu terbuka untuk dikoreksi berdasarkan bukti yang baru. Yang ketiga ada pendekatan kritis. Jürgen Habermas berpendapat bahwa ilmu tidak sepenuhnya netral, karena ia berkembang dalam konteks sosial dan dipengaruhi oleh kepentingan manusia. Ia membagi ilmu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ilmu teknis, yaitu ilmu praktis. Yang kedua ada ilmu hermeneutis, itu tentang pemahaman. Dan ada ilmu emansipatoris. Nah, semua ini melibatkan nilai-nilai tertentu yang melampaui netralitas murni. Nama saya Karina Sabila Raffi dan saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari netralitas ilmu. Yang pertama adalah objektivitas. Jadi ilmu harus berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan opini atau kepentingan pribadi. Yang kedua adalah kemandirian, yaitu ilmu harus bebas dari pengaruh-pengaruh eksternal seperti politik atau agama. Yang ketiga, keterbukaan, yaitu ilmu harus terbuka untuk kritik dan pemuatan, serta harus siap untuk direvisi atau diperbarui berdasarkan temuan-temuan baru. Yang keempat adalah kesadaran. Jadi ilmu harus sadar akan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang ada, serta harus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan diri. Kemudian, saya juga akan menjelaskan tentang manfaat netralitas ilmu, yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Jadi netralitas ilmu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu dan penelitian. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian. Jadi netralitas ilmu dapat meningkatkan kualitas penelitian dan temuan-temuan ilmiah. Yang ketiga adalah meningkatkan keterbukaan. Kemudian netralitas ilmu dapat meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam penelitian dan pengembangan ilmu. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran. Netralitas ilmu sendiri dapat meningkatkan kesadaran akan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam ilmu. Kemudian, saya juga akan membahas tentang tantangan dari netralitas ilmu. Tantangan netralitas ilmu yang pertama adalah dari pengaruh politik. Jadi ilmu ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ideologi. Yang kedua adalah bisa juga mendapat pengaruh dari agama. Jadi ilmu ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan agama dan kepercayaan. Yang ketiga adalah pengaruh ekonomi. Nah, ilmu sendiri ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan industri. Yang keempat, pengaruh sosial juga. Jadi ilmu dapat juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sosial dan budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian netralitas ilmu. Istilah netralitas ilmu dipakai sebagai ketidakberpihakan atau tidak berpihak kepada kebaikan, tidak berpihak kepada kebaikan maupun juga keburukan. Kebaikan dan keburukan dalam konteks netralitas ilmu ini dianggap sebagai topik yang berada di luar persoalan ilmu. Netralitas berarti ilmu untuk ilmu. Ilmu adalah hubungannya dengan kepentingan tertentu. Singkatnya, seperti tugas ilmu hanya memproduksi pengetahuan. Netralitas ilmu dalam arti tidak berpihak
juga disamakan dengan objektivitas.